Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Nabila Sazara dengan nomor NIM 204242012. Saya berasal dari kelas PAUD A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian harmonisasi sains dan agama. Yang kedua, apa arti penting harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Yang ketiga, yaitu materi tentang harmonisasi sains dan agama. Yang keempat, perbedaan dan persamaan antara harmonisasi sains dan agama. Yang kelima, hubungan antara sains dan agama. Yang keenam, pentingnya harmonisasi sains dan agama. Dan yang ketujuh, yaitu konsep integrasi sains dan agama. Yang pertama, yaitu pengertian harmonisasi sains dan agama. Harmonisasi sains dan agama adalah upaya untuk menyelaraskan pandangan dan pemahaman dari kedua bidang yang sering dianggap berlawanan atau bertentangan. Dalam konteks ini, sains biasanya berfokus pada eksplorasi alam semesta melalui metode empiris dan rasional, sedangkan agama menawarkan pemahaman tentang makna hidup, moralitas, dan eksistensi melalui wahyu atau keyakinan spiritual. Beberapa poin kunci dalam harmonisasi sains dan agama antara lain, yang pertama, 1. Komplementaritas. Komplementaritas sains dan agama bisa dilihat sebagai dua cara berbeda dalam memahami realitas. Sains menjawab bagaimana dunia bekerja, sementara agama menjawab mengapa atau apa tujuan di balik kehidupan dan alam semesta. Yang kedua, ada perspektif sejarah. Sejarah menunjukkan bahwa ilmuwan besar seperti Isaac Newton, Albert Einstein, dan lainnya memiliki keyakinan agama dan tidak melihat kontradiksi antara keyakinan spiritual mereka dan penelitian ilmiah. Yang ketiga, ada isu etika. Beberapa orang berargumen bahwa sains tanpa panduan etis dari agama dapat menghasilkan inovasi yang merugikan. Sementara agama tanpa pemahaman sains bisa melanggengkan mitos atau kepercayaan yang tidak rasional. Yang keempat, ada kesadaran akan batasan masing-masing. Agama dan sains masing-masing memiliki ranah yang berbeda. Sains tidak bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya metafisik atau spiritual, sementara agama tidak dirancang untuk menggantikan penjelasan ilmiah tentang fenomena alam. Harmonisasi ini tidak selalu mulus, tetapi banyak orang yang percaya bahwa keduanya dapat saling melengkapi dalam memberikan pandangan yang lebih utuh tentang alam semesta dan tujuan manusia di dalamnya. Kedua, yaitu apa arti penting harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Selanjutnya, ada harmonisasi sains dan agama memiliki arti penting bagi guru SMA dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pendidikan holistik. Mengintegrasikan sains dan agama membantu menciptakan pendidikan yang menyeluruh, memperkaya pemahaman siswa tentang dunia dan eksistensi mereka. Aspek yang kedua yaitu etika dan moralitas. Sains memberikan pengetahuan tentang alam semesta, sementara agama memberikan kerangka moral kolaborasi. Keduanya dapat membimbing siswa dalam mengambil keputusan etis. Aspek yang ketiga yaitu pengembangan kritikal. Memadukan sains dan agama mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan ilmiah dan keyakinan spiritual. Aspek yang keempat yaitu mengurangi konflik. Memahami bahwa sains dan agama dapat saling melengkapi, membantu mengurangi potensi konflik di kalangan siswa, serta mendorong toleransi dan saling menghormati. Aspek yang kelima yaitu persiapan masa depan. Siswa yang memahami keduanya dapat lebih siap menghadapi tantangan kompleks di dunia modern
di mana sains dan teknologi sering berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan agama. Dengan demikian, harmonisasi sains dan agama menjadi penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan luas, beretika, dan toleran. Yang ketiga, materi harmonisasi sains dan agama. Materi tentang harmonisasi sains dan agama meliputi 1. Pentingnya harmonisasi. Sains dan agama merupakan kekuatan besar yang memengaruhi kehidupan manusia, sehingga perlu hidup berdampingan secara harmonis. Mengabaikan nilai-nilai agama dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat menimbulkan dampak negatif. Yang kedua, perbedaan sains dan agama. Sains lebih berhubungan dengan hal-hal yang empiris, sedangkan agama lebih bersifat abstrak atau metafisika. Sains berusaha menemukan hakikat sesuatu melalui observasi dan eksperimentasi, sedangkan agama memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Yang ketiga, konsep harmonisasi ilmu. Harmonisasi ilmu merupakan upaya untuk mendialogkan antara agama dan sains agar bisa berjalan beriringan demi kemaslahatan umat. Yang keempat, contoh harmonisasi sains dan agama. Dalam agama Bahai. Agama Bahai mengajarkan bahwa agama tanpa sains akan segera merosot menjadi takhayul dan fanatisme. Sedangkan sains tanpa agama hanya menjadi instrumen materialisme kasar. Yang kelima, contoh harmonisasi sains dan agama dalam Islam. Islam dan sains pada dasarnya adalah satu, sehingga keduanya sebenarnya telah digabungkan bahkan sebelum mereka diintegrasikan. Yang keempat, perbedaan dan persamaan antara sains dan agama. Selanjutnya ada perbedaan dan kesamaan antara sains dan agama. Perbedaannya yang pertama yaitu metode pengetahuan. Sains mengandalkan metode empiris, observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Pengetahuan bersifat sementara dan dapat berubah seiring penemuan baru. Nah, agama berbasis pada wahyu, tradisi, dan keyakinan. Kebenaran agama dianggap tetap dan tidak berubah. Yang kedua, ada objek kajian. Sains berfokus pada fenomena alam dan fisik yang dapat diobservasi dan diukur. Sedangkan agama menyentuh aspek spiritual, moral, dan eksistensi yang seringkali tidak dapat diukur dengan metode ilmiah. Yang ketiga yaitu tujuan. Sains mencari penjelasan dan pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja, sedangkan agama memberikan makna, tujuan hidup, dan pedoman moral bagi pengikutnya. Nah, yang keempat ada pendekatan terhadap kebenaran. Sains sendiri memberikan kebenaran bersifat relatif dan terbuka untuk revisi, sedangkan agama kebenarannya seringkali dianggap absolut dan tetap. Kesamaan dari sains dan agama ini yaitu yang pertama mencari kebenaran. Baik sains maupun agama memiliki tujuan untuk mencari kebenaran meskipun pendekatan dan metodologinya berbeda. Yang kedua memiliki eksistensi. Keduanya berusaha memahami pertanyaan besar tentang kehidupan, alam semesta, dan tempat manusia di dalamnya. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap perilaku. Keduanya dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup individu serta masyarakat. Yang keempat, peran dalam masyarakat. Sains dan agama sama-sama berkontribusi dalam membentuk budaya norma dan nilai masyarakat. Nah, yang kelima yaitu keduanya memiliki aspek kompleks yang bisa saling melengkapi.
Misalnya dalam isu-isu etika yang muncul dari kemajuan ilmiah. Nah, dengan demikian memahami perbedaan dan kesamaan ini, individu dapat lebih mudah melihat potensi harmonisasi antara sains dan agama dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu ada hubungan antara sains dan agama. Hubungan antara sains dan agama dapat dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya 1. Saling melengkapi. Sains menyelidiki dunia alamiah, sedangkan agama berurusan dengan hal-hal spiritual dan supranatural. Keduanya dapat saling melengkapi dan menjadi instrumen penting bagi manusia untuk menata diri, berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta memaknai hidup. Yang kedua, saling ketergantungan. Banyak ilmuwan, filsuf, dan teolog yang melihat kompatibilitas atau saling ketergantungan antara agama dan sains. Yang ketiga, ada harmoni. Banyak ahli berpandangan bahwa sains dan agama harus hidup berdampingan secara harmonis. Yang keempat, tidak tumpang tindih. Ahli biologi Stephen Jay Gould menganggap agama dan sains sebagai magisteria yang tidak tumpang tindih, yang membahas bentuk-bentuk pengetahuan dan aspek-aspek kehidupan yang pada dasarnya terpisah. Yang kelima, entitas yang berbeda. Agama dan sains tidak selamanya berada dalam pertentangan dan ketidaksesuaian. Banyak kalangan yang berusaha mencari hubungan antara keduanya. Sekelompok orang berpendapat agama tidak mengarahkan pada jalan yang dikehendakinya, dan agama juga tidak memaksakan sains untuk tunduk pada kehendaknya. Kelompok lain berpendapat bahwa sains dan agama tidak akan pernah dapat ditemukan. Keduanya adalah entitas yang berbeda dan berdiri sendiri. Yang keenam, ada pentingnya harmonisasi sains dan agama. Sains dan agama merupakan dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga penting untuk diintegrasikan secara harmonis. Berikut ini adalah beberapa hal yang penting dari sains dan agama. 1. Sains dan agama saling melengkapi. Sains menyelidiki dunia alamiah, sedangkan agama berurusan dengan hal-hal spiritual dan supranatural. 2. Tujuan. Agama berfungsi sebagai pembimbing umat manusia agar hidup tenang dan bahagia, sedangkan sains berfungsi sebagai sarana mempermudah aktivitas manusia di dunia. 3. Sains dan agama saling memperkaya. Sains dapat menjelaskan fenomena alam, sedangkan agama dapat membimbing umat manusia untuk hidup tenang dan bahagia. 4. Sains dan agama dapat saling mengharmonisasikan. Sains dapat mengharmonisasikan dunia dengan manusia, sedangkan Islam menyelaraskan dengan dirinya. Kelima, sains dan agama dapat saling mendukung. Sains yang relevan dengan ajaran Islam dapat menjadi media untuk mengingat Allah dan memajukan peradaban masyarakat Islam. Keenam, sains dan agama saling mengingatkan. Belajar ilmu agama dapat membantu kita menemukan keseimbangan dalam hidup. Ini mengingatkan kita bahwa ada aspek-aspek lain yang juga harus diberi perhatian, seperti keluarga, spiritualitas, dan kebaikan sosial. Akan tetapi, penemuan baru dalam sains dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat beragama. Hal ini karena masyarakat beragama belum memiliki perangkat baru untuk menyesuaikan diri dengan penemuan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada konsep integrasi sains dan agama. Selanjutnya, konsep integrasi agama dan sains adalah upaya memadukan kedua hal tersebut untuk menciptakan hubungan baru yang harmonis. Agama dan sains merupakan dua kekuatan besar yang memengaruhi kehidupan manusia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam integrasi agama dan sains adalah: yang pertama, metodologi.
Agama dan sains memiliki metodologi yang berbeda dalam menjelaskan kebenaran. Agama umumnya bersifat subjektif, sedangkan sains bersifat objektif. Yang kedua, hubungan integratif komplementer. Dalam perspektif filsafat Mulia Sadra, hubungan ilmu dan agama bersifat integratif komplementer. Artinya, seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu dan agama dapat digunakan secara sinergis untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga, peran penting dalam kehidupan manusia. Agama dan sains sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran mengisyaratkan pentingnya ilmu pengetahuan dan menjadikan proses pencarian sebagai ibadah. Al-Quran juga menegaskan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan-alasan untuk dia hidup itu nggak ada di sains. Nggak ada. Artinya orang memahami sains semakin banyak tidak membantu dia untuk semangat dalam kehidupan. Makanya negara-negara yang paling saintifik angka bunuh dirinya paling tinggi juga. Jerman, Jepang, Korea. Korea. Itu. Karena mereka mungkin tahu what and how tapi nggak tahu ngapain aku hidup di dunia ini. Artinya kalau aku lihat di situ aku bilang bro, ketika aku udah masuk Islam aku jadi ngerti. Oh ternyata sains itu memang berkontribusi. Banget. Tapi dalam what and how. Benar. Tapi kontribusi ketika why, kenapa aku harus hidup? Kenapa aku harus hidupnya seperti ini? Bukan seperti itu dan segala macam. Itu semuanya agama. Contoh bro ya, aku pernah bilang gini, andai kan dunia ini memang gak adil, kenapa gue diciptain jadi orang kuat? Oke. Kalau aku jadi orang kuat di hutan, yang paling kuat dia yang menang. Antum bayangin kalau ada orang kuat, dia gak tersentuh apapun bro. Benar. Hidupnya bisa enak banget. Iya. Tapi karena agama kita jadi ngerti, jadi orang paling kuat bukan berarti kamu harus menzolimi orang lain. Nah, Itu yang ngajarin agama. posisinya. Itu yang ngasih tahu kemudian bagaimana caranya cope dengan sesuatu. Iya. Kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, terus kita berkata, kenapa harus aku yang dapat? Aku orangnya baik. Ada orang nikah dengan baik-baik, kemudian dia sudah berapa puluh tahun dia nggak dapat anak misalnya. Iya. Kenapa harus aku? Itu orang-orang lain tuh berzina. Ya. Kenapa dia dapat, aku enggak? Itu nggak ada jawabannya dalam sains. Karena sains nggak ngerti ini Iya. maksudnya. Nah itu semua ada jawaban di dalam agama. Benar, menarik banget. Artinya jangan pernah menjadikan Al-Quran sebagai kitab sains. Di Islam teori bumi datar, sebagian orang Islam atau sebagian umat beragama meyakini bumi datar itu kan kecelakaan-kecelakaan yang buruk sekali bagi peradaban kalau kita pikirkan secara serius. Apa jadinya bumi kalau dikelola oleh orang-orang yang bukan bidangnya, dikelola secara serambangan. Salah satu kecelakaannya misalnya begini, ketika terjadi bencana ekologis, orang menganggap solusinya adalah teologis. Ada banjir di Jawa Barat, orang bilang, ya karena terlalu banyak orang mabok di sana, terlalu banyak orang zina di sana. Tentu saya bukan melegalkan zina dan mabok, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sampah dibuang sembarangan, masalah-masalah ekologis. Salah mendeteksi masalah akan menyebabkan salah juga membuat solusinya. Nah itu kan rentetan masalah karena itu. Nah, karena itu kemudian ada era independensi. Agama dan sains jalan sendiri-sendiri. Ya ini juga bermasalah karena ada irisannya menurut saya antara agama dan sains. Salah satu yang paling mudah seperti ini. Agama itu mengontrol sains agar selalu bermoral. Ditemukan nuklir agar gak dijadikan bom untuk membinasakan orang, maka perlu agama di sana. Sains, agama butuh sains untuk menjamin agar agama bersih dari mitologi-mitologi.
kalau dibiarkan agama ini isinya mitos-mitos karena di dalamnya isinya keyakinan. Karena itu perlu diverifikasi melalui sains. Dan sains dalam pengertian yang luas, termasuk di dalamnya sosial, filsafat dan lain sebagainya. Nah, karena itu independensi juga bermasalah. Kemudian integrasi. Penyatuan bagi saya juga bermasalah karena keduanya punya metodologi yang berbeda. Yang paling menarik adalah dialog. Dialog, keduanya saling berdialog, saling menginspirasi, saling menasehati dalam tanda petik, dan bekerja di bidangnya masing-masing untuk bersama mengkonstruksi peradaban agar lebih maju. Nah itu menjadi salah satu yang menjadi concern. Dulu pernah nulis jurnal tentang itu. Kemudian akhirnya ya sering berbicara tentang sains dan agama, apalagi yang kemudian berbicara lagi di beberapa episode saya di YouTube karena corona kemarin. Ketika corona kan ada kelompok yang corona itu gak ada, takut hanya pada Allah, jangan takut kepada corona. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling berani dan paling beriman, apalagi ditimbang kita, ya ketika di Syam ada pandemi, beliau keluar, lari dari pandemi itu. Ketika ditanya kenapa lari dari satu takdir, saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Paling beraninya orang, paling berimannya orang. Kita udah keberaniannya susu, kemudian keimanannya cetek, sok-sokan bicara bahwa gak takut corona, takut Allah. Ini pola pikir yang salah, yang rentetannya dari pemahaman tentang sains dan agama yang bermasalah. Nah itu yang kemudian kita ingin benahi. Padahal Al-Quran bicara ada 49 ayat yang menantang kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ayo berpikir, kata Allah. Ayo kamu gunakan ilmu. Kemudian Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi, tentang alam semesta. Kemudian Al-Quran dan Nabi ketika meminta kita untuk mempelajari ilmu, Nabi gak secara spesifik bilang ilmu agama, tapi semua ilmu. Dan sering kita lupa bahwa yang dilawan oleh Nabi adalah kejahiliahan. Jahiliyah itu akar katanya jahil, yang artinya kebodohan. Orang sering menganggap zina itu haram, tapi bodoh itu boleh gitu. Padahal Islam sangat menentang kebodohan. Sehingga seharusnya buta huruf itu menjadi musuh Islam. Kemudian literasi kita yang rendah itu seharusnya menjadi objek dakwah Islam dan lain sebagainya. Nah, Islam sebagai way of life, sebagai world view itu yang sekarang tereduksi. Sehingga saya ingin kemudian ya ayo kita mencoba menjadikan semuanya itu rukun untuk sama-sama memajukan. Ya, memajukan di level terendah, memajukan diri sendiri. Jangan sampai ada konflik sains dan agama di kepala kita. Kemudian memajukan bangsa, memajukan dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.